Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Isbat, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Basis Data. Saya, Sofia Wahyunityas, dari Prodi Sains Data Terapan, kelas A, dengan NRP 3324600007, di sini akan mendemonstrasikan query select yang ada di PostgreSQL. Nah, pertama-tama kita langsung saja masuk ke CMD. Kita ketik CMD atau command prompt. Kemudian kita masuk ke Postgres kita dengan perintah psql min u besar Postgres. Nah, kemudian Anda akan diminta password dari user Postgres. Di sini saya akan memasukkan password dari user Postgres saya. Jika sudah, langsung saja klik enter. Kita sudah masuk ke dalam Postgres, database Postgres. Nah, selanjutnya kita akan melihat database yang sudah saya buat sebelumnya dengan perintah /l, /l. Ya, kemudian kita enter. Nah, di sini saya sudah mempunyai database bernama Farmers Market. Kemudian saya akan masuk ke dalam database tersebut dengan perintah /c Farmers Market. Nah, kemudian kita langsung enter saja. Nah, kita sudah masuk ke dalam database yang bernama Farmer Markets. Kemudian, untuk perintah yang pertama, saya akan memilih semua kolom pada tabel produk yang ada di Farmers Market. Langsung saja dengan perintah select bintang from product. Nah, jangan lupa titik koma. Nah, dengan perintah ini kita akan menampilkan semua isi dari tabel produk yang ada di database Farmers Market. Kemudian, saya akan menggunakan perintah limit untuk membatasi jumlah data yang ditampilkan. Langsung saja, select bintang from dengan nama tabelnya produk. Nah, kemudian kita kasih limit. Limit berapa? Misal limit 5 saja. Kita enter. Nah, yang ditampilkan hanya 5 saja. Nah, kemudian saya ingin menampilkan hanya kolom produk ID, kemudian product name, dan dari tabel produk ini saja, kemudian saya kasih limit. Hanya 5 data saja yang ditampilkan. Langsung saja, select, kemudian kolom mana yang akan kita pilih. Di sini ada kolom produk ID, kemudian saya juga akan memilih kolom produk name ya. Nah, kemudian from mana? From di sini dengan tabel produk, dari tabel produk, kemudian saya beri limit 5 agar yang ditampilkan hanya 5 saja. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, kemudian saya ingin menampilkan kolom market date, vendor ID, dan boot number dari tabel yang bernama vendor boot assignment dengan hanya menampilkan 5 baris data. Jadi ini sudah beda tabel lagi ya. Dengan perintah select. Nah, di sini kita harus berhati-hati dalam mengetik. Jangan sampai ada yang typo. Select. Kemudian market date. Kemudian vendor ID. Kemudian boot number ya. Boot number.
Dari mana? Dari tabel vendor underscore put assignment. Assignment. Ya. Dengan limit hanya 5 data saja. Akan muncul seperti ini. Ada kolom market date, vendor ID, dan boot number. Sudah sesuai ya. Nah, kemudian saya akan menggunakan perintah order by, yang dimana saya akan menampilkan hanya 5 baris saja dari kolom product ID dan product name dari tabel produk, kemudian diurutkan berdasarkan product name secara alfabet ya. Di sini saya akan menggunakan perintah order by ya. Kita select product ID, nama kolomnya, kemudian product name, from, dari tabel mana? Tabel produk. Kemudian order by ya. Order by product name dengan limit hanya 5 saja yang ditampilkan. Oke, langsung kita enter. Nah, seperti ini. Yang tampil hanya product ID dan product name saja. Nah, selanjutnya saya ingin mengurutkan urutan data dari yang terbesar ke terkecil. Kita menggunakan descending. Jadi di Postgres perintahnya descending. Langsung saja select product underscore ID, kemudian product name, from mana? Tabel produk ya. Nah, setelah itu tetap kita kasih order by product ID. Nah, descending biasanya DESC dengan limit hanya 5 data saja yang ditampilkan. Nah, dia akan mengurutkan angka yang terbesar ke yang terkecil. Di sini dimulai dari angka 23 ke 29. Nah, selanjutnya saya ingin menampilkan 5 baris pertama dari kolom market ID, market date, dari kolom market date, vendor ID, boot number, dari tabel vendor boot assignment, kemudian saya urutkan berdasarkan market date dan vendor ID secara ascending dari terkecil ke terbesar. Oke, kita langsung saja ya. Dan perintah select market date, kemudian vendor ID-nya, kemudian boot number, from, vendor, boot, assignment. Kemudian kita pakai perintah order by market date, kemudian vendor ID. Nah, dengan limit 5 saja. Kita kasih limit ya. Oke, langsung aja kita enter. Nah, dia akan menampilkan seperti ini ya. Jadi, untuk vendor ID-nya ini sudah urut ya, dari yang terkecil ke terbesar. Dari 1, 3, 4, 7, dan 8. Nah,
Oke. Selanjutnya saya ingin menampilkan 10 baris pertama dari kolom yang bernama market date, customer ID, vendor ID, quantity, dan cost to customer per quantity dari tabel customer purchase. Oke, langsung saja kita pakai perintah select market date, kemudian customer ID, customer ID ya, kemudian vendor vendor ID. Nah, selanjutnya apalagi tadi cost to cost to customer per QTY. Nah, seperti ini. From dari tabel customer purchase. Nah, kita hanya ingin menampilkan 10 baris saja. Kita kasih limit 10. Aja, kita enter. Nah, seperti ini ya hasilnya. Nah, baik. Di sini saya akan mengalihkan ya dari quantity dikali dengan cost to customer per quantity dari tabel customer purchase ya. Baik, langsung saja kita ketik query-nya, select, kemudian market date, dan customer ID, kemudian vendor ID, kemudian quantity ya, quantity, kemudian cost to customer per QTY. Kemudian jangan lupa koma di sini. Karena kita akan mengoperasikan quantity. Kita langsung saja dikalikan ya dengan tanda bintang. Cost to customer per QTY. Nah, kemudian dari mana? Dari tabel yang bernama customer purchase. Seperti ini. Dan limit 10. Kita cek terlebih dahulu. Coba kita jalankan ya. Di sini, oh baik, di sini masih error. Kemudian di sini saya tadi salah ketik ya, seharusnya koma. Nah, seperti ini. Coba kita enter. Nah, dia akan mengalihkan ya dari kolom quantity dan customer purchase ini. Ya. Ini hasilnya, hasil perkaliannya kolom di ya, di kolom dan tanda tanya. Karena kita belum mendefinisikan, kita belum menamakan. Ini mau kita kasih nama kolom apa dari hasil quantity dikali dengan customer per QTY ini. Nah, kita bisa langsung menamakannya ya dengan cara dengan perintah as total price ya, dengan nama kolom barunya total price. Nah, langsung saja select market date, kita ketik ulang, koma, kolom apa lagi? Customer
ID. Kemudian kolom vendor ID. Kemudian quantity ya, quantity. Seperti atasnya. Selanjutnya, kolom apa lagi? Customer per QTY. Kemudian kita operasikan lagi quantity dikali dengan customer per QTY. Kita baru penamanya dengan perintah as. Kemudian nama kolomnya apa? Total price. Nah, jika sudah, kita select. Di tabel apa nih? Nah, customer purchase. Seperti ini. Kemudian kita hanya ingin menampilkan 10 data saja. 10 data saja. Dan perintah limit 10. Nah, dia akan ada kolom baru ya, tampak ya perbedaannya. Di sini tidak ada penamaan khusus. Kemudian kita kasih penamaan khusus. Dari hasil perkalian quantity dikali dengan cost to customer per quantity. Oke, lanjut. Saya ingin menampilkan lagi nih 10 baris dari kolom market date, customer ID, vendor ID, dan hasil perkalian dari quantity dikali cost to customer per quantity dengan penamaan price ya. Oke, kita langsung saja select market date customer ID ya. Kemudian vendor ID. Nah, kita kurang underscore. Vendor ID. Kemudian langsung quantity dikali dengan cost to customer per QTY. Nah, as apa namanya? As price. Dari tabel mana? Dari tabel customer purchase. Nah, kemudian kita beri limit hanya 10 saja seperti atasnya ya. Nah, jadi dia bisa langsung mengalihkan ya tanpa kita harus menampilkan isi kolom dari quantity dan cost to customer per QTY. Hasilnya sama ya di atasnya, cuman kolom quantity dan cost to customer per QTY ini nggak ada. Jadi langsung ke hasilnya dengan penamaan price. Seperti itu. Nah, selanjutnya kalau nggak pakai as ini, kita boleh nggak sih? Nah, itu namanya alias ya. Di SQL sendiri, kita bisa memberikan alias tanpa menggunakan kata kunci as ya. Seperti ini. Nah, kita coba saja. Sama seperti atas, cuman asnya kita hilangin. Seperti apa hasilnya? Mari kita coba. Select market date, kemudian customer ID, kemudian kita select lagi. Kita pilih vendor ID. Kita langsung saja quantity
dikali dengan cost to oh ya, cost to customer per QIE. Nah, kita langsung aja tanpa menggunakan as, kita langsung aja di sini ya, price from customer purchase dengan limit 10 saja. Nah, seperti ini hasilnya. Ini sama seperti atas, cuman kita menggunakan alias ya di SQL. Oke. Nah, lanjut nih. Saya ingin membulatkan hasil dari perkalian quantity dikali dengan cost to customer per QTY. Kita bulatkan hanya 2 angka desimal saja. Jadi cuman hanya 2 angka desimal yang di depan ini aja. Nah, ini ke depan, itu saja yang ditampilkan. Ini kan ada 4 ya. 4 di belakang titik ya, atau koma ya. Nah, kita coba saja. Nah, dan perintah apa? Round, ya, round. Kita membulatkan hasil, ya. Lanjut, langsung saja ya. Kita perintah select. Kita pilih lagi market date. Kemudian kita pilih lagi customer ID. Kemudian vendor ID. Nah, koma round. Kemudian di dalam round ini mana yang mau dibulatkan? Quantity dikali dengan cost to customer per QTY. Kita kurung tutup, jangan lupa. Nah, sebelum kurung tutup, kita mau ngebulatkan. Kita kasih koma, kemudian kan kita mau bulatkan 2 angka saja desimal yang di depan tadi. Kita tulis angkanya 2. Nah, kita baru kurung tutup. Kemudian as price ya. As price from customer purchases ya. Dengan limit 10 saja yang ditampilkan. Kita enter. Nah, dia hanya membulatkan 2 angka saja ya. Bisa dilihat ini yang atas, ini yang bawah. Nah, lanjut. Di sini saya ingin masuk ya ke tabel yang bernama customer. Karena kita sudah masuk ke database farmers market ya. Kita langsung saja kita memilih terlebih dahulu ya. Kita memilih terlebih dahulu from customer. Nah, isinya apa saja sih? Ya, nama kolom-kolomnya apa saja sih? Nah, kita kasih limit 5 saja ya. Tidak terlalu panjang. Nah, di sini ada kolom customer ID. Kemudian ada customer first name. First name. Kemudian ada kolom juga customer last name. Kemudian ada customer zip di sini. Nah, saya ingin menampilkan kolom customer ID dan menggabungkan customer first name dan customer last name menjadi satu kolom. Satu kolom baru bernama customer name. Kemudian saya akan ngasih limit 5 saja. Kita bisa menggunakan query concat. Concat. Tulisannya concat ya. Kita langsung saja select customer ID. Ya. Kemudian concat. Concat ya.
concat. Kemudian kurung buka, customer first name. Nah, kemudian ketika ingin menggabung, kita gunakan petik kosong, tik satu, kemudian koma. Customer first name. Nah, seperti itu. Kurung tutup. As apa? As customer name. From tabel customer dengan limit 5. Kita enter. Nah, dia akan menggabung ya penamaannya menjadi satu kolom. Di sini ada kolom bernama customer name. Jadi di sini dia menampilkan ya nama depan dan nama belakang menjadi satu. Ada Jane Connor, kemudian Manuel Diaz, Bob Wilson. Sama ya. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin menampilkan kolom customer ID dan menggabungkan customer first name dan customer last name menjadi satu kolom baru bernama customer name ya. Seperti ini. Kemudian saya urutkan berdasarkan customer last name dan customer first name. Jadi dibalik. Oke, kita coba saja ya. Dan perintah select customer ID. Kita concat ya. Concat customer first name. Concat customer first name. Kemudian koma seperti atas untuk menggabung. Koma lagi. Customer last name. Nah, seperti ini. Kurung tutup. Nah, as apa? As customer name. Kemudian from customer. Nah, kemudian kita perintah order by. Ya, order by customer last name. Customer last name. Kemudian customer first name ya. First name seperti ini. Dengan limit 5 data saja yang ditampilkan. Nah, ini ya contohnya. Jadi dia diurutkan ya berdasarkan customer last name dan customer first name-nya. Gitu. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan kolom customer ID dan menggabungkan customer last name dan kolom customer first name menjadi satu kolom bernama customer name seperti atas tadi dalam huruf kapital. Kemudian diurutkan berdasarkan customer last name dan customer first name dengan hanya menampilkan 5 baris data saja. Gimana caranya? Seperti atas, cuman kita akan menambahkan upper, query upper ya.
Kita langsung saja select customer ID ya, customer ID. Nah, kemudian koma upper. Nah, seperti ini. Kemudian isinya upper apa sih? Concat. Nah, kita concat nih. Concat customer last name. Seperti ini. Koma. Nah, kita akan beri tanda koma di sini. Spasi. Ketik satu lagi, koma. Kemudian customer first name. Nah, setelah itu jangan lupa kurung, kemudian kurung lagi untuk depan. Nah, setelah itu as customer name. Nah, seperti ini. From customer. Nah, order by customer last name. Kemudian customer first name dengan limit 5. Coba kita enter ya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Hurufnya akan menjadi kapital dengan perintah upper tadi. Oke. Nah, kemudian untuk perintah select selanjutnya, saya akan menampilkan kolom dari market date, customer ID, vendor ID, dan hasil perkalian quantity dikali cost to customer per quantity yang telah dibulatkan hingga 2 angka desimal sebagai price dari tabel customer purchase. Oke. Jadi kita balik lagi ke perintah yang awal tadi, kita pilih ya. Kita akan menampilkan data dari tabel customer purchase. Select. Jadi saya akan menampilkan kolom dengan nama market ID ya. Market date, market date. Kemudian customer ID, kemudian vendor ID seperti ini. Nah, kemudian kita round ya. Karena kita membulatkan. Nah, seperti tadi awal tadi. Kita akan membulatkan apa? Hasil dari quantity dikali dengan cost to customer per QT. Nah, seperti ini. Dibulatkan 2 angka desimal saja. Nah, as price ya, as price from customer per cash. Nah, seperti ini. Banyak ya datanya. Karena kita tidak memberikan limit ya di dalamnya. Jadi, semua data akan tampil dari kolom market date, customer ID, vendor ID. Nah, ini tadi ada kolom baru bernama price yang dimana hasil dari quantity dikali cost to customer per quantity. Kemudian kita bulatkan hanya 2 angka desimal saja di depannya. Oke, ini banyak ya datanya. Nah, ini banyak. Oke, kita langsung aja. Kita akan menjalankan query terakhir kita. Nah, bisa nggak sih kita mengurutkan hasil berdasarkan vendor name, kemudian ada vendor owner first name, dan vendor owner last name dari tabel bernama vendor ya. Jadi kita akan memilih kolom vendor name, vendor ID, vendor type, vendor owner first name, dan vendor owner last name dari tabel vendor.
Kemudian kita urutkan hasilnya berdasarkan vendor name, vendor owner last name, dan vendor owner first name, dan vendor owner last name. Oke. Langsung saja select nama tabel apa yang dipilih? Vendor name. Nah, vendor name seperti ini. Kemudian vendor ID ya, kita pilih juga. Kemudian type. Vendor type ya, vendor type. Nah, kita juga akan memilih vendor owner first name. Dan kita pilih lagi kolom vendor owner last name. Nah, dari tabel apa? Dari tabel vendor. Kemudian kita menggunakan perintah mengurutkan itu apa? Order by. Nah, order by vendor. Vendor name ya. Vendor name. Dan vendor owner first name. Nah, kemudian vendor owner last name. Jangan lupa titik koma. Nah, jadi akan menampilkan vendor name, vendor ID, vendor type, vendor owner first name, dan vendor owner last name. Seperti itu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena saya sudah menguji beberapa macam perintah atau query dari Select ini ya, dari berbagai macam tabel, kolom. Banyak sekali ilmu yang sudah saya dapatkan. Saya akan terus mengasah skill saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.